Menjamurnya kasus penculikan erat kaitannya dengan tindak pidana perdagangan manusia. Para pelakunya kerap kali menggunakan modus adopsi anak demi melancarkan aksi bejatnya. Kondisi ini pula yang terjadi di Bandung, Jawa Barat pada pertengahan bulan Juli tahun 2025 lalu. Aparat kepolisian membongkar sindikat penjualan bayi internasional. Alih-alih ingin mengadopsi, para pelaku justru menampung puluhan bayi yang diincarnya sejak dalam kandungan. Nyatanya, tidak hanya yayasan yang diduga turut memperjualbelikan anak. Di berbagai platform media sosial, tidak jarang masyarakat awam juga melakukan hal serupa. Dibungkus dalih keterbatasan ekonomi, buah hatinya ditawarkan ke pihak lain. Masyarakat perlu diedukasi, praktek adopsi semacam ini jelas melanggar hukum. Terlebih hingga kini, forum adopsi bayi banyak bertebaran di media sosial. Para pelakunya bahkan terang-terangan mencantumkan tanggal perkiraan kelahiran hingga nomor kontak untuk dihubungi secara langsung. Dari sinilah celah jual beli anak semakin menganga lebar. Itu anaknya sendiri apa enggak gitu kan? Sindikat ini kan menguasai seluk-beluk praktek kegiatan yang dia mau masuk gitu loh. Dia udah ngerti celahnya di mana gitu kan. Bisa jadi kan tidak masuk pada sampai proses di peradilan. Tapi yang terpenting selesai nih antara orang tua dengan dia. Nah kan begitu di atas ya, atau misalnya hanya disaksikan berapa orang, tapi kan namanya saksi kan juga bisa dikondisikan. Kalau melihat posisi terjadinya kasus, ini tuh kan bukan di tempat yang kemudian selalunya jauh dari kita ya. Beberapa anak itu justru hilang malah di depan rumah sendiri, di halaman rumah sendiri, kemudian dan pelakunya pun juga macam-macam ya Mas ya. Ini kan artinya saya mau menarik garis besarnya bahwa kewaspadaan kita ini bukan soal kemudian hanya dalam adopsi, tetapi juga pada beberapa kasus anak-anak hilang atau dalam tanda petik penculikan. Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak sebenarnya sudah mengatur ketat ketentuan adopsi anak. Sebab anak tidak bisa dioper alih begitu saja layaknya barang dagangan. Perlu legalitas dan pengesahan dari pengadilan untuk pengalihan hak asuh anak. Anak terus disalahgunakan, dijadikan barang komoditi ya. Nah sebetulnya pemerintah itu sudah membuat aturan ya perlindungan anak melalui Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian kalau orang tua mau adopsi, itu pun pemerintah juga sudah punya peraturan tentang adopsi yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial, dan peraturan itu cukup ketat untuk melindungi anak ya, keselamatan anak, juga untuk melindungi orang tua. Orang tua yang mau mengangkat anak itu harus memenuhi persyaratan yang cukup banyak, sehingga masyarakat itu melihat bahwa wah kalau mau adopsi secara resmi itu sulit karena panjang sekali prosesnya, prosedurnya, juga peraturannya yang banyak, dan orang itu kan cenderung untuk mencari jalan pintas yang gampang ya, tapi mereka tidak sadar ya bahwa mereka itu tidak mendapatkan perlindungan hukum yang sah ya. Peristiwa seperti ini bisa terjadi, ini kan juga karena ada kebutuhan dan ada yang butuh untuk mendapatkan uang.
Jadi misalnya orang tua yang keadaan ekonominya sangat terpepet sehingga tidak bisa mengasuh anak, kemudian ada peluang yang diambil oleh orang lain untuk bisa mendapatkan keuntungan dijual ke orang yang membutuhkan. Mengapa fenomena ini sulit dihilangkan? Sangat kompleks ya masalahnya, terutama memang akar permasalahan adalah kondisi ekonomi. Yang kedua juga kesadaran orang tua, ya mungkin karena faktor pendidikan ya, kesadaran orang tua bagaimana sebetulnya dia harus bertanggung jawab mengasuh anak-anaknya. Sehingga anak itu ya dianggap ya sudahlah, kalau dibutuhkan bisa membantu orang tuanya, bisa dijual gitu. Ya karena ya keterbatasan pengetahuan pendidikan ya, terus rasa tanggung jawab terhadap anak, pengasuhan anak itu kan kurang gitu, udah terdesak oleh masalah ekonomi. Kasus penculikan dan perdagangan anak yang terjadi secara sporadis dalam beberapa bulan terakhir tentu menjadi alarm betapa longgarnya perlindungan anak di negeri ini. Anak-anak Indonesia dilindungi oleh undang-undang, bahkan sejak masih dalam kandungan. Sebab apapun alasannya, mereka bukanlah komoditi. Lindungi anak-anak kita dari praktek jual beli sindikat bejat. Metro TV